Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fitriah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis artikel atau jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis artikel jurnal mutakhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahono Widodo MSI. Ini adalah 3 artikel atau jurnal yang akan saya analisis, yaitu yang pertama tentang Development of Problem-Based Comic Book as Learning Media for Improving Primary School Students' Critical Thinking Ability. Dan yang kedua, The Development of Biology Comic Education with Compare and Contrast Learning Method to Improve 10th Grade Students' Literacy. And the last, Use of Comic Strips in Teaching Earthquakes to Kindergarten Children. Jurnal yang pertama yaitu oleh Devi Afriyuni Yonanda, Yuyu Yuliati, Dudu Suhanti Saputro, Primary School Teacher Education Universitas Majalengka, Indonesia. Adapun artinya yaitu pengembangan buku komik berbasis masalah sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Untuk ringkasan dan hasil penelitian, pada proses pembelajaran banyak siswa merasa bosan karena penyajian pembelajaran bersifat hafalan seperti menghafal fakta, konsep, dan teori. Berdasarkan angket siswa, mereka sulit memahami buku siswa karena dalam bentuk tulisan sehingga minat baca berkurang, tidak menumbuhkan rasa ingin tahu, motivasi belajar menurun, dan hasil belajar siswa rendah. Terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pembelajaran, yaitu guru tidak fleksibel dalam menggunakan media pembelajaran, yaitu memanfaatkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Motivasi belajar siswa rendah karena didapatkan selama proses pembelajaran hanya ada 6 siswa yang aktif dari jumlah total 28 siswa, sisanya berbicara, bermain sebagai pendengar, dan mencatat. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata siswa secara klasikal tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Ini pendapat dari Kimer, Melih, dan Mehmet tahun 2013 menyatakan bahwa berpikir kritis adalah aktivitas disiplin mental untuk berpikir reflektif dan masuk akal. Kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat apabila dikembangkan dan dilatihkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Keberhasilan belajar dapat tercapai tergantung pada keefektifan proses pembelajaran yang diciptakan oleh guru. Apakah mampu memanfaatkan media pembelajaran secara efektif dalam proses pembelajaran? Media membantu siswa memahami materi dan pesan yang disampaikan oleh guru. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SD. Melalui pengembangan media pembelajaran berbasis masalah berupa buku komik dengan tema 8 berjudul Daerah Tempat Tinggalku, subtema 3 berjudul Aku Bangga dengan Daerah Tempat Tinggalku diharapkan dapat memberikan solusi. Komik adalah media pembelajaran yang dikemas dalam bentuk cerita bergambar yang dapat menambah kejelasan konsep dan dapat mengkonstruk pengetahuan siswa. Pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan buku komik dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan informasi di lingkungan nyata melalui permasalahan yang terjadi, sehingga siswa dapat membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman belajar dan memecahkan masalah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Penelitian ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian sebelumnya memiliki kekurangan tentang keterbatasan dalam penambahan karakter komik. Adapun penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Adapun hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan produk sebagai bahan ajar berupa komik berbasis masalah yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru dan siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa khususnya kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan uji validasi pengembangan buku komik diperoleh hasil produk sangat valid dengan skor 86,4. Uji validitas berdasarkan respon siswa dan guru diperoleh persentase 82,4 dan 83,9 dan termasuk kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil pretest 28 siswa diperoleh nilai rata-rata 70,22 dengan rentang nilai 48 dan hasil post-test diperoleh nilai rata-rata 81,66 dengan rentang nilai 44. Kemudian terjadi peningkatan nilai hasil belajar siswa pretest dan post-test dengan menggunakan analisis uji Engine dan didapatkan hasil sebesar 0,92 sehingga termasuk dalam kategori tinggi.
Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini memiliki kelebihan yaitu menghasilkan sebuah produk berupa komik berbasis masalah. Hal ini dapat diterapkan pada semua jenis metode pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun kekurangannya yaitu guru sulit menciptakan pembelajaran bermakna dan membangkitkan motivasi siswa belum banyak dikembangkan. Padahal penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tentunya sudah banyak inovasi-inovasi tentang media pembelajaran atau praktek baik yang dilakukan berkaitan dengan media. Teknologi dirasa sudah pesat, jadi penekanannya adalah guru harus aktif mengakses dan menggali informasi berkaitan perkembangan media, kemudian mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran agar efektif dan bermakna. Adapun idenya yaitu berkaitan dengan media komik yang dikembangkan, guru dapat juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada siswa. Selain berpikir kritis juga melatih kemampuan berpikir kreatif karena siswa dapat mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi dan dorongan berkembang menjadi matang sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, membangun ide-ide dan mengkombinasikannya. Untuk analisis jurnal yang kedua yaitu tentang pengembangan komik pendidikan biologi dengan metode compare and contrast learning untuk meningkatkan literasi siswa kelas 10 oleh R.A. Putri, Ervida, dan Wasis, yaitu dari UNESA sendiri. Nah, ringkasan dan hasil penelitian, keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar itu banyak ditentukan oleh kemampuan membaca. Siswa dapat membaca buku koleksi perpustakaan kelas dengan jenis buku non-teks, berupa buku populer yang masih layak seperti buku sastra, surat kabar, dan komik pendidikan. Minat baca rendah, ini dapat menyebabkan hasil belajar juga rendah. Materi tentang virus membuat siswa kurang tertarik untuk belajar dan membaca buku teks biologi. Siswa lebih tertarik mengamati buku bergambar karena lebih menarik dan dilengkapi alur cerita yang koheren dan membuatnya mudah diingat, maka komik pendidikan dapat menggambarkan dan menjelaskan struktur virus lebih jelas. Ada tujuan penelitian, yaitu untuk menumbuhkan minat baca siswa memiliki bahan bacaan yang mengandung materi pelajaran yang dikemas dalam gambar dan bahasa yang mudah dipahami. Komik biologi diterapkan di kelas normal dengan metode pembelajaran compare and contrast. Melalui penelitian diharapkan dapat membantu guru mengembangkan materi pembelajaran melalui komik pendidikan tentang mata pelajaran biologi sebagai upaya menumbuhkan literasi siswa dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, adapun metode compare and contrast, yaitu metode pembelajaran compare and contrast dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan literasi melalui komik pendidikan di kelas normal. Model pembelajaran ini bertujuan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui deskripsi gambar, objek, bacaan, dan memberi saran untuk menata informasi baru. Metode ini terdiri atas 4 langkah yaitu membaca dan belajar, penalaran dan analisis, komunikasi, refleksi, dan hubungan. Pengembangan komik pendidikan materi virus ini menggunakan model 4D karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan diterapkan yaitu terdiri dari 2 langkah utama, perencanaan atau pengembangan dan implementasi. Literasi siswa akan diukur dengan menggunakan tes dengan menggunakan metode kuesioner skala Likert meliputi pernyataan yang disesuaikan dengan indikator untuk mengukur minat baca siswa. Tes berupa angket yang berisi 30 pertanyaan dengan pilihan jawaban yang diisi oleh 35 siswa SMAN 3 Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan one group pretest post-test, analisis data keaksaraan siswa menggunakan deskriptif kualitatif dan enter data kuesioner. Adapun indikator yang diukur antara lain yaitu perasaan selama membaca, frekuensi, minat, dan kesadaran membaca. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil validasi komik pendidikan oleh kedua validator dengan kategori valid dan sangat valid yaitu skor 3 dan 4 dengan prosentase 86% dan 100%. Berdasarkan penilaian tersebut, komik yang dikembangkan mengalami sedikit revisi. Terdapat peningkatan literasi siswa pada pra dan pasca penelitian yaitu ditunjukkan melalui hasil angket minat baca siswa yang meliputi indikator perasaan senang saat membaca tanpa paksaan apapun,
frekuensi membaca, minat membaca buku, dan kesadaran akan tujuan bacaan menunjukkan rata-rata pada 24,06 dan rata-rata post-test 56,72. Semua indikator mengalami peningkatan pada pra dan pasca penelitian dengan menggunakan media komik. Minat ternyata bukan bawaan lahir, melainkan bisa dipelajari dan dikembangkan melalui masukan, wawasan, dan pola pikir baru. Demikian juga minat baca dapat dikembangkan dengan menumbuhkan motivasi untuk sadar akan tujuan kegiatan membaca seperti menambah wawasan, mampu mengetahui solusi berbagai masalah, dan memperkuat suatu pengetahuan. Berdasarkan angket tanggapan siswa, terdapat kegiatan pembelajaran menggunakan komik pendidikan mendapat respon yang kuat dan positif dengan persentase 70% sampai 100%. Maka komik pendidikan membuat pembelajaran lebih menarik, terutama dalam memahami materi yang panjang dan sulit dipahami siswa. Alur cerita menarik, ada warna-warna yang tidak monoton, membangkitkan motivasi, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Maka dapat disimpulkan dari hasil pengembangan dan penerapan komik pendidikan biologi yang berkaitan dengan virus di SMAN 3 Surabaya, dapat menumbuhkan sikap positif siswa yaitu minat baca siswa dan dapat digunakan sebagai buku panduan untuk pembelajaran lainnya atau metode pembelajaran lain untuk mengembangkan aspek minat baca siswa, aktivitas dan hasil belajar siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran CAC merupakan inovasi baru dalam pembelajaran. Metode tersebut dapat membangkitkan minat baca atau literasi siswa terhadap materi yang sulit dipahami melalui media komik. Selain itu, digunakan sebagai buku panduan untuk pembelajaran lainnya atau metode pembelajaran lain untuk mengembangkan aspek minat baca siswa, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Adapun kekurangannya, model ini yaitu terbatas pada kelas normal. Selain itu membutuhkan keterampilan guru dalam mengimplementasikan model. Pemahaman guru yang tidak utuh terhadap model, terutama dalam penerapan sintaks, dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan model sebagai upaya menumbuhkan literasi siswa dan peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk ide, yaitu menumbuhkan literasi siswa tidak hanya pada saat proses pembelajaran, tetapi juga di luar kegiatan belajar mengajar. Jadi, metode CAC dengan memanfaatkan media komik dapat menjadi program literasi sekolah. Tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi sudah bagian dari budaya sekolah. Karena literasi ini penting untuk membangun dasar pengetahuan tentang membaca, menulis, dan berpikir kritis. Berikutnya, analisis jurnal yang ketiga, yaitu yang artinya penggunaan komik strip dalam mengajar materi gempa bumi pada taman kanak-kanak. Ringkasan dan hasil penelitian, temuan hingga saat ini belum ada pekerjaan ekstensif yang menangani kapasitas dan ketahanan prasekolah atau pentingnya memperluas pendidikan kesiapsiagaan bencana kepada anak-anak. Tujuan penelitian ini mereka akan diberikan perangkat pembelajaran yang tepat berupa komik strip yang dirancang bagi anak usia prasekolah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang akan dikembangkan pada mereka. Pendekatan komik strip digunakan dalam berbagai cara untuk meningkatkan pengetahuan termasuk pengurangan risiko bencana atau PRB. Penggunaannya untuk menstimulus pembelajaran. Metode yang digunakan dengan cara observasi dan wawancara beberapa kelas. Penting juga dalam penggunaan komik strip dengan mengkombinasikan dengan berbagai metode untuk mencegah kebosanan, kelelahan, dan menjaga minat baca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan boneka tangan, pertunjukan seni visual, dan bermain peran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak prasekolah terlibat dan merespon komik strip dengan positif. Selain itu dapat menarasikan sesuai versi cerita mereka sendiri. Hasil wawancara dengan siswa 3 minggu setelah penyampaian pembelajaran, siswa masih dapat mengingat pesan utama serta antusiasme dalam bercerita, sehingga proyek ini diperluas ke wilayah Teheran untuk anak TK dan SD. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa anak prasekolah perlu dilibatkan dalam proses kognitif yang kompleks agar mereka dapat mengambil pengetahuan baru dan dapat menerapkan dalam konteks kehidupan mereka dan dapat menceritakannya kembali kepada orang lain. Pola refleksi, penalaran, dan pengujian merupakan langkah penting untuk membentuk pribadi yang tangguh dan berjiwa sosial. Penelitian ini meskipun dalam skala yang sangat kecil, tetapi mampu membuat anak prasekolah mengkomunikasikan pesan keselamatan dan untuk menyebarkan informasi penting kepada masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, antusiasme, dan motivasi anak.
Studi ini dapat dijadikan dasar untuk membangun riset selanjutnya melalui komik strip sebagai media yang sah dalam mempelajari kesiapsiagaan bencana. Adapun kelebihan dan kekurangan serta ide yaitu penelitian yang dilakukan masih dalam skala kecil tetapi mampu menunjukkan hasil yang positif terhadap pemahaman anak dan membangun ketahanan dalam konteks PRB. Untuk kekurangan, partisipasi anak membutuhkan orang dewasa dalam mendengarkan dan mengembangkan keterampilan mereka. Orang dewasa dalam penelitian ini hanya melibatkan peran guru tanpa orang tua. Hal ini sangat penting agar mereka dapat menghubungkan pengetahuan dengan apa yang mereka lakukan. Adapun ide yaitu pendekatan ini sangat sesuai dan diharapkan dapat diterapkan pada semua pembelajaran sehingga dapat menunjukkan pemahaman dan hasil belajar yang lebih. Sekian presentasi saya, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.